Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rangka memperkaya pengetahuan melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam. Arsitektur kesejahteraan manusia. Membedah cetak biru hukum Islam melalui Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Keseimbangan fundamental, keseimbangan antara al-maslahat dengan mafsadat. Antara mewujudkan kesejahteraan dengan kerusakan, melalui Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar yang beroperasi sebagai fondasi vital. Jika kelima prinsip ini tegak, tujuannya adalah satu, mewujudkan kesejahteraan. Apabila salah satu runtuh, maka yang muncul adalah kerusakan total. Al-Quran tidak menjabarkan aturan muamalah secara rinci, namun ayat-ayat Al-Quran dipraktekkan dan diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum ini kemudian diekstraksi oleh para mujtahid untuk merumuskan maqasid al-syariah. Stratifikasi Al-Ghazali yang dimulai dari al-din atau agama, kedua al-nafs atau jiwa, di dalamnya terdapat hak hidup dan kebutuhan dasar. Ketiga al-aqol yakni kebebasan berpikir dan pendidikan. Keempat al-nas atau keturunan, merupakan pelestarian generasi dan silsilah sesuai tuntunan agama Islam. Kelima al-mal atau harta. Urutan ini adalah hasil rumusan Imam Al-Ghazali yang disepakati mayoritas ulama. Cara kerja mutlak, yakni prinsip di tingkat lebih tinggi tidak boleh dikorbankan demi menjaga prinsip di tingkat yang lebih rendah. 1. Hifzu al-din, menjaga agama tertuang dalam dalil Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bentuk penjagaan dengan melaksanakan rukun Islam dan mendakwahkan agama dengan nasihat yang baik. Dalam logika prioritas, agama adalah alasan eksistensi alam semesta. Kesejahteraan materi, keturunan dan harta menjadi nihil jika berujung pada kebinasan abadi akhirat. Sedangkan dalam implementasi paradoksal, jihad fi sabilillah sering disalahartikan sebagai kebinasaan. Secara struktural, jihad justru ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan yang akhirnya berdampak pada tegaknya agama. 2. Hifzu al-nafs atau menjaga jiwa dan kebutuhan dasar. Kenapa kebutuhan dasar juga? Misalnya kamu memberi makan ke fakir miskin dalam bentuk kebutuhan pokok, secara tidak sadar kamu telah menerapkan hifzu al-nafs dalam keberlangsungan hidup fakir miskin tersebut. Dalilnya ada pada surah Al-Maidah ayat 32. Sebuah contoh, ibu hamil meninggal dunia, akan tetapi janin yang dalam kandungannya masih hidup. Untuk menjaga jiwa dilakukanlah tindakan operasi janin, demi menyelamatkan yang masih hidup. Contoh lain, dalam pidana pembunuhan dilakukan tindakan hukuman qisas. Hal ini dimaksud memberikan efek jera untuk melindungi kehidupan masyarakat kolektif. Menjaga jiwa bukan sekedar mencegah pembunuhan fisik, melainkan juga mencegah kematian akibat kelaparan dan kemiskinan. Hak individu wajib disalurkan kepada kaum duafa. 3. Hifzu al-aqil, menjaga akal dan kebebasan berpikir. Akal adalah instrumen pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Islam menjaga akal dengan sistem ganda, membekali dengan pendidikan dan melarang hal yang dapat merusak daya nalar logis. Dengan input membekali akal dengan ilmu pengetahuan sejak dini, dengan berproteksi melalui pelanggaran khamar dan syirik, untuk mencegah kerusakan daya pikir, kemaksiatan dan tahayul. Dan harapan outputnya dengan akal yang sehat menghasilkan kemaslahatan besar bagi negara. Budaya kritik dipraktikkan langsung oleh para sahabat sebagai wujud pelestarian akal yang sehat, misalnya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Bantulah aku jika aku benar, dan jika aku salah luruskanlah aku." Sedangkan Umar bin Khattab diuji oleh rakyat yang mengancam akan memenggal kepalanya jika ia condong pada dunia. Umar justru memuji Allah atas keberanian rakyatnya. Adapun Ali bin Abi Thalib dicaci maki oleh kaum Khawarij saat ceramah, namun tetap menjamin kebebasan beribadah mereka dan hak harta negara mereka selama tidak angkat senjata. 4. Hifzu al-nas, yaitu menjaga keturunan dan silsilah manusia. Agama melindungi eksistensi dan keragaman genetik umat manusia. Pengelompokan atas dasar keturunan diakui demi saling mengenal atau ta'aruf, bukan egoisme. Pernikahan adalah jalur yang sah melahirkan generasi. Adapun perlindungan anak yatim agar menjamin kelangsungan hidup anak tanpa orang tua. Sedangkan anti-genosida dan zina merupakan larangan mutlak menghilangkan asal-usul manusia. Dan perjanjian antar suku dalam Piagam Madinah merupakan pengingikat ragam identitas dalam satu pembelaan negara. 5.
Hifzu al-mal, menjaga harta dan keadilan ekonomi. Islam memandang harta sebagai penopang kehidupan agar manusia dapat beribadah dan hidup layak. Adapun hak dan kewajiban, wajib bekerja mencari rezeki yang halal. Mencegah sentralisasi kekuatan ekonomi dalam satu kelompok. Hak atas distribusi melalui zakat. Adapun larangan mutlak seperti mencuri, menipu, korupsi, riba, monopoli dan penimbunan yang dapat merusak harga pasar. Tanda hubung. Akuntabilitas mutlak atas hak milik. Pada masa Umar bin Khattab, tanaman seorang petani Syria terinjak-injak oleh pasukan Muslim, Khalifah memerintahkan pembayaran ganti rugi yang diambil langsung dari kas negara. Birokrasi utang piutang. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, adalah instruksi administratif sangat rinci tentang kewajiban mencatat utang piutang secara tertulis dan menghadirkan saksi, demi meminimalisasi konflik. Sistem pertahanan ganda. Hukum Islam melindungi setiap prinsip melalui dua mekanisme, merawat kehidupan dan membasmi ancaman. Prinsip dasar pertama menjaga agama, bentuk pemeliharaan adalah melaksanakan salat dan zakat, pencegahan dalam agama adalah hukuman bagi tindakan murtad. Kedua, memelihara jiwa, bentuk pemeliharaan dengan akses makanan, minuman dan medis. Pencegahan dalam memelihara jiwa dengan adanya hukum qisas dan diyat. Ketiga, menjaga akal, bentuk pemeliharaan dengan mencari ilmu dan belajar. Bentuk pencegahan pemeliharaan akal dengan adanya hukuman bagi peminum khamar. Keempat, menjaga keturunan, salah satu bentuk pemeliharaan melalui fasilitasi pernikahan yang sah. Adapun bentuk pencegahannya dengan adanya hukuman bagi pelaku zina dan larangan genosida. Kelima, menjaga harta, bentuk pemeliharaan dengan kebebasan jual beli dan mencari rezeki. Adapun bentuk pencegahannya dengan adanya hukuman bagi pencuri, larangan riba dan monopoli. Kesimpulan, Al-Huliyatu Al-Khamsah bukanlah sekedar daftar batasan religius. Ia adalah arsitektur hak asasi manusia terpadu yang dirancang sejak beradab abad lalu. Dari hak meyakini sesuatu, hak hidup dan berpikir, hingga hak atas keluarga, dan keadilan ekonomi. Hukum Islam berfungsi sebagai perisai ganda yang proaktif memelihara dan reaktif melindungi demi mewujudkan kesejahteraan manusia seutuhnya.